Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian dalam kondisi bahagia dan dalam sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini yaitu materi yang saya sampaikan adalah tentang ragam tulisan. Nah, apa aja sih ragam tulisan itu? Mari kita lihat selanjutnya ya. Jadi ragam tulisan itu ada 5 jenis, yaitu ada surat, kemudian ada SMS pesan atau pesan singkat, kemudian ada resensi, artikel, dan makalah. Nah, untuk surat ini ada yang namanya surat lamaran pekerjaan. Jadi, kalau kalian nanti setelah lulus ingin bekerja atau ingin magang di sebuah lembaga, maka pasti dibutuhkan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja isinya? Yang pertama tentu saja ada tempat dan tanggal. Nah, tanggalnya ini adalah tempat dan tanggal itu kalian tulis sesuai dengan di mana kalian menulis atau kapan kalian menulis surat tersebut. Jadi misalkan kalian menulis sekarang tanggal 5 ya, tanggal 5 di Malang, maka Malang 5 November 2021. Kemudian ada hal atau perihal. Nah, halnya atau perihal di sini adalah menyatakan tujuan utama dari menulis surat lamaran tersebut. Yaitu misalkan kalian ingin menulis lamaran pekerjaan, maka tujuannya adalah untuk lamaran pekerjaan. Nah, kemudian instansi yang dituju. Nah, ini disesuaikan dengan instansi apa yang kalian tujukan dan harus spesifik menyebutkannya. Jadi misalkan ditujukan kepada kepala personalia, bagian HRD, rektor, kepala sekolah, atau yang lain. Nah, setelah menulis instansinya itu, di bawahnya nanti ditambahkan dengan alamat instansinya secara lengkap, gitu ya. Kemudian setelah itu, maka ke salam pembuka. Nah, salam pembuka ini fungsinya itu adalah menjembatani bagian isi. Jadi sebelum masuk ke isinya, itu ada intermezzonya atau pembukanya dulu. Oh, sorry, ada salam pembukanya. Kemudian baru dibuka. Nah, kalau kalian misalkan mau apply ke Dompet Duafa, ke Kementerian Agama, atau yang instansi yang berlatar belakang agama, maka kalian menyebutkan salamnya sesuai dengan agama instansi tersebut. Jadi misalkan Dompet Duafa itu untuk orang-orang Muslim gitu kan, maka salamnya adalah menggunakan Assalamualaikum. Kemudian bagian pembuka, maka di situ misalkan kalian mendapatkan informasi lowongan tersebut melalui iklan atau melalui misalkan websitenya mereka, maka kalian cantumkan sesuai dengan iklan yang saya baca pada tanggal sekian atau di website Dompet Duafa atau website apalah itu pada tanggal sekian dibutuhkan posisi sebagai ini di ini. Maka itu bisa kalian cantumkan di bagian pembukanya. Kemudian bagian isi. Nah, bagian isi ini memuat informasi tentang identitas pelamar, maksud dan tujuan, kemudian deskripsi pribadi singkat aja, kemudian informasi lampiran kayak gitu. Jadi misalkan kalian melampirkan ada SKCK atau sertifikat-sertifikat, itu kalian kalian masukkan di pembukanya juga. Oh, sorry, diisi, gitu kan, diisinya. Kemudian penutup, penutup ini kalian tunjukkan keantusiasan kalian dalam mengisi posisi di instansi yang kalian tuju. Caranya itu dengan menyampaikan harapan. Misalkan, saya harap saya bisa diterima sebagai marketing di lembaga XXX kayak gitu. Nah, itu menunjukkan kita berharap diterima di instansi tersebut. Itu bisa jadikan penutup. Plus mungkin bisa ditambahkan dengan ucapan terima kasih kayak gitu. Kemudian yang ke-8 itu kita bumbui dengan tanda tangan dan nama terang. Jangan lupa untuk memberikan tanda tangan, gitu ya. Apakah perlu materai? Tidak, nggak perlu materai, karena itu bukan surat pernyataan, gitu ya. Jadi di bawah itu kalian, kalau misalkan di atas tidak ada tempat dan tanggal, maka di bawah sebelum tanda tangan kalian imbuhi, kalian kasih tanggal dan tempat dan tanggal, kayak gitu. Jangan, tidak perlu dua-duanya, cukup salah satunya aja. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti ini yang ada di gambar. Itu adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Jadi, nah, ada yang salah sebenarnya di sini, kurang, bukan salah ya, kurang efisien.
mubazir istilahnya gitu. Di ujung itu sudah ada tanggal, maka di bawah itu nggak perlu ada tanggal, gitu ya. Eh, untuk sisanya itu sudah oke. Ini adalah contoh yang saya dapat dari Google. Nah, kalian bisa mendapatkan itu lain juga di Google. Kemudian SMS atau pesan singkat di sini kalian ada 6 bagian yang harus kalian perhatikan. Kadang kita memang ketika mengirimkan pesan singkat kepada mahasiswa itu kepada dosen, mahasiswa tuh sering bingung atau galau apakah bahasa saya ini sudah sopan apa belum kayak gitu kan. Nah, paling enggak ada 6 elemen ini yang harus kalian cantumkan di situ. Yang pertama adalah salam atau sapaan, kemudian ada permohonan maaf, kemudian jangan lupa mencantumkan identitas kalian, nama, jurusan, angkatan, kemudian ada maksud mengirim mengirim pesan itu apa, misalkan mau bimbingan skripsi atau mau bimbingan karya tulis, kemudian ada ucapan terima kasih juga, kemudian salam penutup. Nah, ini contohnya, Assalamualaikum, selamat siang Ibu, nah sebagainya gitu ya. Kalian jangan lupa mencantumkan namanya, jadi kita dosen itu biar tahu, oh yang WA ini adalah si ini dari ini, angkatan ini, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah resensi. Apa itu resensi? Ini adalah menuangkan atau memaparkan nilai sebuah hasil karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Jadi, kalian seperti memberikan informasi gitu ya kepada pembaca, calon pembaca terutama, apakah buku yang akan mereka beli itu worth it untuk dibaca, kayak gitu. Jadi tujuannya memang memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak sedikit kurang kaya dan terungkap dalam sebuah buku. Kemudian memberikan pertimbangan kepada pembaca, apakah sebuah buku itu pantas atau worth it untuk mendapatkan sambutan gitu ya dari masyarakat atau tidak. Nah, syarat untuk menulis resensi itu adalah ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan di bidangnya sama memiliki kemampuan analisis. Jadi kalau kalian misalkan hobinya baca buku komedi romantis, pasti kalian punya sense di situ kan. Kalian punya analisis yang cukup bagus dalam um, apa ya menentukan apakah buku komedi romantisnya itu bagus atau tidak alurnya, apakah si penulis ini bisa membawakan emosi atau menyampaikan pesan yang mau diberikan kayak gitu kan. Nah, kalian harus punya ini, jangan yang kalian nggak pernah baca novel apa komedi romantik, terus tiba-tiba dan kalian biasa ya baca novel thriller kayak gitu, atau kalian bahkan nggak pernah baca buku, kemudian tiba-tiba mau membuat resensi yang kalian tidak pernah paham di situ gitu, pasti orang yang membaca resensi kalian juga nggak paham juga gitu kan apa yang dimaksud nih orang kayak gitu kan. Nah, misalkan kalian punya pengetahuan dan bisa menganalisis buku tersebut. Bagian-bagiannya apa? Yaitu yang pertama ada judul resensi. Di sini judul resensi itu beda sama judul buku ya. Nah, kemudian ada data buku, pendahuluan, tubuh resensi, dan penutup. Contohnya itu seperti ini. Nah, judul resensinya adalah resensi buku non-fiksi kependidikan kewarganegaraan untuk SMA kelas 11. Nah, ada data bukunya di situ, judulnya, judul bukunya, pengarang, editor, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukurannya berapa, dimensinya, kategori bukunya apa, mungkin atau genre kalau non fiksi ya misalkan kalau fiksi misalkan genrenya komedi, romantik atau kriminal atau horor, harganya. Nah, kemudian baru pendahuluan. Pendahuluan ini bisa kalian kasih misalkan sedikit review latar belakang penulisnya seperti apa. Kemudian bab-babnya seperti apa kayak gitu. Kemudian masuk ke tubuh resensi dan terakhir penutup. Apakah penutup nanti ada kesimpulan apakah buku ini tuh worth it untuk dibaca kayak gitu. Apakah rate rate bukunya ini tuh bagus apa enggak kayak gitu. Biasanya kan kita kasih rate-nya misalnya 8,5 dari 10 atau 4 dari 5 kayak gitu. Selanjutnya adalah di artikel. Nah, artikel itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama artikel populer dan artikel ilmiah. Artikel populer itu apa? Dan artikel ilmiah itu apa? Akan kita bahas selanjutnya. Artikel populer itu sama kalau kita misalkan menulis opini atau
artikel yang ada di koran. Sama seperti yang ada di video yang dulu pernah saya share, itu adalah artikel populer. Nah, contohnya seperti ini, ya kan, harus ada gagasan. Kalian bisa cek lagi video yang pernah saya upload dulu. Itu bisa kalian sebagai bahan tambahan untuk artikel populer. Artikel ilmiah itu kalau kalian membaca jurnal, gambarannya adalah jurnal ilmiah. Ada judul artikel, nama penulis, nama penulis termasuk juga dengan asal kampusnya ya. Ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, kemudian ada pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Nah, kalau kalian misalkan submit artikel atau kalian membaca artikel internasional, mereka menggunakan pure bahasa Inggris 100% gitu kan. Jadi artikel dan sebagainya, abstrak dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian membaca jurnal ilmiah nasional, gitu, misalnya Sinta 2, Sinta 1, itu biasanya abstraknya, bagian abstrak itu ada 2 bahasa. Jadi menggunakan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kayak gitu. Contohnya adalah seperti ini. Itu kan ada metodenya, ada hasilnya, tapi ini tidak, saya hanya mencantumkan halaman depannya aja ya. Jadi kalau kalian baca jurnal-jurnal itu seperti ini. Oh, ada yang terlewat. Artikel ilmiah yang non penelitian itu sebenarnya sama dengan yang penelitian, cuma bedanya adalah tidak ada metodenya. Tidak ada metode, hasil pembahasan itu tidak ada. Jadi hanya langsung pendahuluan dan langsung pembahasan. Jadi tidak ada objek yang mau diteliti, tidak ada subjek yang mau diteliti apa, metode penelitiannya apa, menggunakan alat apa, itu tidak ada. Jadi cuma langsung yang non penelitian itu. Nah, untuk makalah sama seperti yang kalian tahu, makalah itu ada 3 bagian. Yang pertama ada awal, inti, dan akhir. Nah, bagian awalnya itu ada sampul, daftar isi, tabel, dan gambar. Nah, kalau bagian inti itu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Akhirnya itu ada rujukan dan lampiran. Nah, ini contohnya. Ini adalah sampul kalau kita menggunakan makalah menggunakan logo UMM atau makalah untuk tugas UMM. Ya, ada judulnya, ada logo, ada penulis, ada prodinya, tercantum di situ fakultasnya dan tahunnya. Nah, untuk daftar isi, tabel, dan sebagainya, sama seperti makalah yang biasanya kita kerjakan. Kayak gitu. Nah, sekian dulu materi dari saya. Untuk minggu depan, kita akan berdiskusi, gitu kan. Kita akan berdiskusi mengenai ini, ragam tulisan dan tugas, ya kan. Tugasnya tetap ada. Kalian coba cek di LMS, itu ada tugas, sudah saya deskripsikan di situ. Kemudian jika ada pertanyaan kalian bisa WA di grup ya, di grup jangan personal biar saya balesnya nggak bolak-balik. Jadi di grup kelas kalian tanyakan di situ kalau ada pertanyaan, dan untuk minggu depan kita akan fokus di tanya jawab. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.